Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, adik-adik, para remaja, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu hadis diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ada juga dalam kitab Sahih Muslim. Kalau hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, maka dia disebut dengan muttafaqun alaih. Sepakat Bukhari dan Muslim tentang kesahihan hadis ini. Mereka muat dalam kitabnya yang lebih mulia, lebih sahih isinya dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib melaksanakan. Tidak disebutkan ahli warisnya membayar beras, tidak disebut ahli warisnya membayar duit. Shoma yasumu, saum, puasa. Ahli warisnya wajib melaksanakan puasa dan pahalanya untuk almarhum atau almarhumah. Apa pendapat ulama tentang hadis ini? Maka disebutkan oleh Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam. Nama kitabnya Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Ada satu kitab hadis isinya tentang hukum-hukum, ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Lalu kitab ini disyarah, ditulis penjelasannya oleh Imam As-San'ani. San'ani artinya orang Son'a, dia dari Yaman. Maka dalam kitab itu berjudul Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kata Imam San'ani, sepakat semua mazhab, Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4, bahwa orang yang meninggal itu puasanya wajib digantikan oleh ahli warisnya. Apa pelajaran dari hadis ini? Pertama, bahwa amal orang hidup tetap sampai kepada orang yang sudah mati. Bertentanganlah dengan hadis yang satu lagi, riwayat Muslim, idza matal insan, kalau orang sudah mati, inqata'a, putus, tak ada lagi transfer, putus. Maka jangan pahami hadis, baca, tengok terjemahkan sendiri, pahami sendiri. Bukan begitu. Kata ulama, makna hadis idza matal insan, kalau ada orang mati, inqata'a, putus. Amal orang yang mati itu putus. Dulu dia sholat, setelah mati putus. Dulu dia baca Quran, setelah mati putus. Dulu dia tausiah, setelah mati dia tak bisa lagi, putus. Adapun amal orang lain kepada dia, maka tetap nyambung, tak putus. Maka meninggal dia, ada hutang puasanya, dilaksanakan oleh anaknya, maka sampailah pahala itu kepada emak, ibu, kakak, karena di situ disebut ahli warisnya.
Oleh sebab itu, pelajaran bagi orang yang hidup untuk senantiasa mencatat berapa puasa dia yang tinggal, supaya nanti dia punya anak, punya ahli waris, bisa digantikan oleh ahli warisnya. Dan ahli waris pula jangan terlalu sibuk membayar hutang, warung, kredit, hutang duit, materi benda, tapi dia lupa ada hutang yang lebih wajib untuk ditunaikan. Fadainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih layak, lebih berhak untuk ditunaikan, yaitu hutang puasa. Kenapa Ustadz bahas malam ini? Ini sudah malam yang ke-8 bulan Rajab. Tak lama lagi Sya'ban. Maka yang tahun lalu punya hutang puasa, segeralah membayar. Karena kalau tidak, kita meninggalkan hutang, bukan meninggalkan warisan harta melimpah ruah, malah meninggalkan hutang puasa kepada ahli waris. Ramadan tahun lalu puasa tinggal 30 hari. Kenapa banyak betul? Hamil tua. Ramadan ini tak bisa lagi puasa. Berapa hari? 30 lagi. Kenapa 30 lagi? Menyusukan anak, perlu energi yang kuat. Ramadan 2018 tak bisa lagi. Kenapa sampai 3 kali? Karena menyusukan anak 2 tahun. Ramadan tahun 2019 pun mau mengqadha tak bisa lagi, adiknya pula lahir. Oleh sebab itu, suami mengingatkan istri, ya ayyuhalladzina amanu, hai suami-suami yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, laksanakan puasamu, jangan sampai berutang, wa ahlikum, tanya juga puasa istrimu. Beruntung betuah ibu yang malam tadi dibangunkan suaminya, disuruhnya masak sahur. Ingat bu, puasamu tahun lalu kau banyak utang. Makanya kalau mencari calon suami, yang pertama dicari adalah din, agamanya. Man tardawna din, agamanya, wa khuluqahu, akhlaknya. Tak ada guna orang sopan baik, santun, cakapnya lembut, suara nyaris tak terdengar, tapi agamanya tak ada. Lebih baik suaranya keras, tapi agamanya ada. Itu muji sendiri itu, tak apa-apa sikit. Diingatkannya, sudah puasa apa belum? Memangnya ustadz yang ceramah ini sudah mengingatkan. Ya, istri saya melahirkan anak pertama, saya ingatkan. Mak saya ingatkan. Karena dulu dia mengandungkan saya, mungkin dia tak tahu hukum karena dia tak sekolah agama. Maka saya sebagai anak, sebagai suami, sebagai keluarga, sebagai ustadz mengingatkan. Tapi kalau mengingatkan yang dekat-dekat dulu, yang ring 1 dulu. Jangan jalan orang terang, jalan kita semak. Wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan keluarga dekatmu. Tanya istri, tanya adik, tanya kakak, tanya makcik, tanya emak. Sudah sampaikan kepada jamaah. Kami sudah puasa Pak Ustaz. Alhamdulillah, berarti suaminya baik. Tapi kalau dapat ibu Fir'aun, alamat kapal akan tenggelam. Sedang puasa pun ibu disuruhnya batalkan. Maka seorang istri perlu minta izin puasa kepada suami, puasa sunnat. Adapun 3 puasa ini tak perlu minta izin. Puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar. Puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Puasa nazar, saya bernazar ya Allah, kalau lulus PNS ini saya akan puasa 3 hari. Kalau tak lulus sampai mati aku tak akan puasa. Kau wajib itu diqadha, diganti. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, atau ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti, wajib diganti, ganti di hari yang lain.
Ada yang belum Ustaz sebutkan. Apalagi cabang-cabang lain. Contohnya menebus sumpah. Ini sumpah mesti juga dibayar. Tapi jarang, maka saya sebut 3 yang jarang-jarang. Mesti juga disebut Pak Ustaz. Baik. Fakafaratuhu, menebus sumpah. Sumpah tentang nazar sama. It'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Au kiswatuhum, atau kasih 10 pakaian fakir miskin. Au ta'riru raqabah, atau bebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu, puasa 3 hari. Salah satu ayam 3 hari. Begitu juga dengan orang yang waktu pergi ke Makkah, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjah, aku laksanakan haji. Kata pembimbing, jangan pakai berjahit ya Pak, jangan pakai jaket, jangan pakai peci yang laki-laki, nanti kena dam. Tapi karena kedinginan, berangkat musim dingin, lupa pakai jaket. Bapak kok pakai jaket? Terserah saya lah, jaket-jaket saya. Saya pembimbing nih Pak. Pembimbing ya? Iya. Jadi gimana lah saya nih? Bapak kena 3. Apa itu? Dam. Dam itu apa? Darah. Darah apa? Darah kambing mesti ditumpahkan. Berapa harganya? 600 rial. Tak ada duit. Kasih makan fakir miskin. Berapa orang? 6 orang. Berapa itu? 90 rial. Habis sudah duit, beli oleh-oleh. Jadi gimana? Puasa 3 hari Pak. Saya tak sanggup puasa. Kata dokter, saya ini sudah tua, tak boleh puasa. Kalau gitu Bapak berdosa. Saya pilih dosa aja lah. Tak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka istri kalau dia melaksanakan puasa yang wajib-wajib ini, tak perlu dia izin suami. Mas, aku besok puasa Ramadan, izin ya. Jangan. Suaminya tak puasa. Oleh sebab itu maka beruntung bertuahlah perempuan-perempuan. At-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik mendapatkan perempuan yang baik, diajaknya melaksanakan puasa, apalagi di bulan ini. Besok hari Selasa, Rabu, habis Rabu Kamis, Rabu besok malam Kamis. Maka dibangunkannya ibu untuk masak sahur, puasa hari Kamis. Niatnya niat qadha, mengganti. Saya niat puasa qadha, mengganti puasa yang tinggal lalu. Dilaksanakannya hari Kamis, maka dapat 3. Puasa qadhanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa hari Kamis, dan dapat pahala puasa sunat bulan Rajab. Itulah mengapa digandengkan Allah Rajab dengan Sya'ban dengan Ramadan. Karena orang sudah lupa 10 bulan yang lalu, sudah tak ingat lagi. Bulan Ramadan, nantilah saya ganti yang 7 hari ini, insya-Allah saya ganti ya Allah kalau panjang umur Ramadan. Begitu Syawal lupa karena kue hari raya banyak. Habis Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah nanti insya-Allah pulang makcik ini balik dari haji, saya ganti nanti. Tak juga diganti. Kenapa? Asal ditutup pintu kulkas, menyipak kaki kambing dari freezer. Dapat 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Tak bisa tutup. Tak puasa-puasa. Habis itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ingat, lampu kuning. Rajab, lampu kuning. Sya'ban, lampu merah. Ramadan, habis, game is over. Prit, kena semprit. Maka gantilah puasa, mumpung umur masih ada. Jangan meninggalkan harta warisan, tapi tidak meninggalkan yang baik-baik. Jangan meninggalkan hutang puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang tak punya hutang, alhamdulillah. Bagi yang punya hutang, mungkin dia kecewa dengan Ustaz malam ini. Saya mau ke masjid ini meringankan beban Pak Ustaz. Ustaz menambah beban pula. Kok tahu gini bagus tak usah datang tadi. Ya tak apa-apa. Hari ini kalau ada orang Islam merasa resah dengan ibadahnya,
merasa gelisah dengan amalnya, itu sudah alhamdulillah. Jangan sampai kita diajarkan tawakal. Judul kita pengajian malam ini adalah tawakal. Gimana kalau utang puasa kami banyak Pak Ustadz? Kita serahkan aja sama Allah. Yang penting banyak-banyak aja istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Insya Allah Allah mengampunkan kita semua. 100 hari Pak Ustadz, walaupun 1000 hari sebanyak gue di lautan, di pantai. Itu Ustadz setan. Dihapuskannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas dalam Quran, "Faman kana minkum maridan", siapa di antara kalian yang sakit, aw ala safarin, atau dia musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Mana bisa ayat Quran ditawar-tawar? Islam memang mudah. Yuridullah bikumul yusra. Allah kasih kamu mudah, tapi jangan dipermudah-mudah hukum Allah. Nah, lalu Pak Ustadz, yang tak punya utang puasa itu siapa? Mu'alaf. Mu'alaf yang kemarin masuk Islam di Masjid An-Nur habis sholat subuh hari Sabtu kemarin. Berapa umurnya? Lahir tahun 73. Berarti sekarang umurnya sudah 44. Berarti kalau dia akil balik umur 10, 34 tahun tak pernah puasa. Tapi dia tak ada utang. Kenapa? Karena semua mu'alaf dimulai dari nol. Di dunia ini yang dimulai dari nol dua. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Oleh sebab itu kalau ada orang Islam yang taubat, maka dia tetap ulang balik start puasanya dari sejak dia akil balik. Pokoknya semua yang sudah akil itu puasa. Dari mulai akil balik sampai akil mukhtar, semuanya puasa. Ada pilih-pilih. Banyak ini Pak Ustadz. Saya 10 tahun tak puasa. 1 tahun 30 hari. 10 tahun 300. 300 hari itu bukan banyak itu. Ustadz bilang 300 tak banyak. Tidak banyak. 3 tahun lunas insya Allah. Gimana caranya? Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari. 10 bulan 80 hari. Tambah lagi bulan Rajab, puasa Nabi Daud buat 15. 95. Insya Allah bulan Sya'ban nanti tambah lagi, maka 3 tahun lunas. Tak sampai kuliah S1. S1 4 tahun, 8 semester. 3 semester selesai. Apalagi puasa sunat Senin Kamis itu sehat badan. Sehat. Semua yang kita makan itu racun. Makan apel dibelah. Kenapa tak ada ulat di dalam? Karena apel disemprot pestisida. Makan nasi. Nasi dari mana? Dari padi. Kenapa padi tidak dimakan wereng? Karena ada pestisida. Pestisida masuk ke padi, masuk ke apel, masuk ke melon. Dia tidak mati oleh 100 derajat Celcius rice cooker. Maka saat orang makan, sebenarnya dia sedang makan nasi dengan lauk pestisida. Masuk ke darah, menggumpal, menjadi penyakit namanya CANCER, cancer, kata orang barat. Kok kenapa? Kanker. Tidak ada obatnya sampai sekarang. Terapi kemo yang ada. Tapi ternyata kata orang barat, bisa racun-racun dalam badan itu dimakan oleh badan itu sendiri. Badan kita itu yang memakan racun itu. Mereka punya terapi namanya fasting. Fasting artinya tak boleh makan berat, tak boleh makan roti, tak boleh minum susu, air putih boleh, asap boleh. Orang kafir tak tahu puasa, kata dia fasting. Buka kamus, FASTING, fasting, tahan makan. Kita sudah diajarkan 8 hari tahan makan dalam sebulan, kata dia. Saya baca selebarannya. Tahan makan 8 hari, racun di tubuh Anda akan mati dengan sendirinya. Karena digerogoti oleh badan kita itu sendiri. Badan kita perlu makan. Kalau tak dikasih makan, dimakannya sel-sel darah kotor, sampah-sampah itu bersih sendiri.
Maka cara membersihkannya kata dia terapi fasting 8 hari dalam sebulan. Ketika saya baca subhanallah, masya Allah, Nabi kami sudah mengajarkan ini 14 abad yang lalu, pas macam yang kalian sebut 8. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Apalagi di sini banyak adik-adik mahasiswa, mahasiswi dari UIR. Puasa ini bagus sekali. 8 hari kali 10.000, 80.000 hemat. Lontong sayur, nasi uduk, ayam penyet, ayam pop, ayam patah, ayam sungsang. Bagus. Anak-anak, mahasiswa, laki-laki, darah bergelora, nafsu menggebu-gebu, maka dengan puasa sunat, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Faman lam yastati', kalau tak sanggup, fa alaihi bisawm, puasalah. Fa innahu lahu wija', maka puasanya itu menjadi obat penangkal penawar. Karena kalau sedikit makanan yang masuk, libido seksual turun. Hindari makan yang banyak darahnya. Daging kambing, daging sapi, daging ayam. Makan daging ikan, sayur kangkung, ikan asin, telur ayam. Habis makan maghrib, makan isya, menguap, tidur. Turun. Nafsu ada, tenaga tak ada. Datang kawan menunjuk, tengok tu ada cewek cantik. Mana tak nampak aku. Bagus. Banyak manfaatnya. Apalagi yang hobi candu merokok, itu bisa berhenti. Terapi berhenti merokok dengan puasa Senin Kamis. Kenapa? 13 jam 25 menit dia tidak merokok. Begitu azan maghrib, maka dia hidupnya setelah azan maghrib jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, 4 jam saja. 13 jam 25 menit bisa dikalahkan oleh yang 4 jam, 3 kali lipat. 4 jam. Sedangkan 13 jam bisa ditahan, apalagi yang 4 jam. Berarti dengan syarat dia konsisten. Jangan pula Allahumma lakasumtu. Memangnya merokok ini haram Pak Ustaz? Merokok haram. Kata Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz. Merokok haram. Kata Mufti Mesir Syekh Nasr Farid Wasil. Merokok haram. Kata Muhammadiyah. Merokok haram, kata MUI, bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, orang tua, orang sakit. Adapun orang yang biasa makruh, kata MUI. Sama macam makan jengkol, makan petai. Ustaz merokok apa tidak? Saya tak merokok. Ustaz condong yang kemana? Saya condong ke yang haram, karena saya tak merokok. Saya yang makruh lah Pak Ustaz. Ya terserah. Ada ketua MUI Dumai, namanya Kiai Haji Lukman Syarif dulu. Kata Kiai Haji Lukman Syarif, ada seorang kiai di belakang rumahnya ada pokok nenas, pokok ubi, pokok tebu, pokok tembakau. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi setelah sholat subuh terbit matahari, ditengok kiai kebunnya di belakang. Tebu habis, nenas habis, ubi rambat habis. Yang tak dimakan oleh babi itu tembakau. Ternyata babi pun mengharamkan tembakau. Kata Ustadz Lukman Syarif, jangan marah sama saya. Kalau marah pergi ke Dumai, tanya dia. Tanya dia, apa betul kata Ustadz Somad yang di air dingin kemarin Masjid Taqwa? Kalau kata Ustadz Lukman Syarif, aku tak pernah bercerita, berarti hadisnya palsu. Dua kemungkinan, kalau tak saya palsu, dia pikun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad ini di penjara ini ada 1.400 narapidana. Kata Bapak KPLP, 1.400, yang 1.000-nya karena narkoba. Berarti yang 400 itu aja yang bukan narkoba. Yang 1.000 narkoba. Begitulah hebatnya narkoba di negeri kita. Tapi Ustaz Somad,
sejak kami terapkan puasa Senin Kamis, angka yang 1000 itu menurun drastis. Saya punya data-datanya, bukan tinta di atas kertas. Kalau Ustadz mau tengok, ada datanya. Kalau bukan karena waktu pendek, saya bisa presentasikan Ustadz. Ini mau kami jual program ini ke seluruh Indonesia, bahwa puasa Senin Kamis bisa menyembuhkan narkoba. Mantap. Kalau tak percaya, pergilah ke LP. LP yang mana? Tanyalah semua LP itu. Di mana Ustadz ceramah di sini kemarin? Begitu kata mereka. Jadi rupanya ada pertolongan Allah kepada orang yang berpuasa, dan ada sikap menahan diri 13 jam 25 menit. Dari mana Ustaz hitung 13 jam 25 menit? Sahur jam 4:30. Dia tetap boleh makan, terus makan. Sampai kapan? Sampai terdengar suara azan. Imsak Pak Ustaz? Imsak di bulan Ramadan ada sirine. Di bulan sekarang mana ada sirine? Makan terus. Makan terus. Begitu dia sedang makan, azan muazin dari masjid At-Taqwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kata Nabi, kalau ada di dalam, muntahkanlah. Kumur-kumur langsung, bersihkan, meludah. Makanya bagus kita punya jam yang ada imsaknya. Tuh, imsak 4:56 subuh, imsak 4:46. 10 ayat sebelum azan sudah ready, bersih, gosok gigi, tidak khawatir sedikit pun. Ini amat sangat baik. Motivasi bayar hutang, yang mau sembuh dari narkoba, yang mau sedikit minimalisir belanja, yang mau menahan diri dari zina dan pacaran. Anak-anak muda, anak-anak gadis, mahasiswa-mahasiswi, berhentilah pacaran itu. Tak ada tipu, bohong, dusta aja itu semua. Buanglah mantan pada tempatnya. Puasa banyak. Ya, alik dari sini, buang FB, buang nomor, buang. HP-nya jangan. Aku harus hijrah untuk selamanya. Besok dia ngajak, gimana jadi kita karaoke? Katakan tidak untuk karaoke. Aku yang bayar. Iyalah. Cepat sekali kau berubah, Mas Bro. Mana rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jangan terjebak pada ritual. Ini umat Islam ini banyak terjebak pada ritual. Puasa orang puasa dia, puasa sunat orang puasa sunat dia, buka orang buka dia. Dia tak tahu apa makna di balik. Hikmah dari puasa itu adalah muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sedang puasa mana mau dia macam-macam. Datang orang ngajak dia macam-macam. Bo, katanya anak si Anu itu sudah hamil 3 bulan gara-gara pacaran. Gimana beritanya semua? Jangan cerita-cerita aib orang. Dosa kita, hilang pahala puasa. Jadi gimana? Habis maghrib nanti kita lanjut. Ini orang tak paham hakikat puasa. Hakikat puasa itu adalah takut membicarakan aib orang. Ini banyak anak gadis, anak lajang, mahasiswa, mahasiswi sama-sama puasa. Dia pula membangunkan perempuan itu sahur. Apa namanya? Calling sahur. Ustadz Somad, ya boleh saya bangunkan teman saya untuk sahur? La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur yang hak dengan yang batil. Pezina tahu dia bahwa zina itu dosa. Pencuri tahu dia bahwa mencuri itu dosa. Peminum khamar tahu dia bahwa khamar itu dosa. Tapi orang yang sedang berbuat baik yang dicampur dengan batil, dia sangka perbuatan itu baik, padahal batil. Apa salahnya ngajak dia tahajud kok? Apa salahnya umroh bareng pacar? Itu setan kuadrat itu. Laki-laki perempuan berjalan dengan tidak mahram saja tak boleh. Ini sampai ke Makkah Al-Mukarramah, di tanah suci melakukan perbuatan dosa.
la yakhluwanna rajulun ma'a mar'atin illa ma'a dhi mahramin. Tak boleh berdua-dua, tak boleh berkhalwat kecuali dengan mahramnya. Ini pahami ibadah itu sebagai merubah perilaku. Pengawasan Allah bukan sekedar ritual semata. Ini sudahlah jadi ritual, diceritakan pula. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah udah 3 hari. Kamu berapa? Bagi yang suka tolong like and share. Amin, 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 amin. Nanti ada yang disuruh Allah, aku tidak beri kau balasan, pergi kau cari Yesus, karena dulu kau beramal karena Yesus. Ada satu kelompok, aku tidak beri kau balasan, pergi engkau cari Siddhartha Gautama, pergi engkau cari Santa Maria, pergi engkau cari Uzair, karena kau beramal bukan karena aku. Ada satu kelompok, idhabu ila man turauna ilaih, pergilah engkau cari sana, karena kau beramal dulu karena ria, karena manusia. Mengajak orang puasa sunat tak salah. Menulis di Twitter, BBM, WhatsApp, fanpage setelah ini, kata Ustadz di kajian At-Taqwa air dingin tadi, sudahkah kita mengganti puasa kita yang lalu? Baik, tak salah. Tapi ketika kita menceritakan amal kita, maka kita sedang meluluh lantakkannya. Bedakanlah antara menceritakan amal dengan mengajak orang beramal. Sudahkah Anda berzikir? Baik, berzikirlah sebelum Anda dilupakan. Baik, bila kau tak berzikir maka kau akan diikatkan dengan setan. Baik, tapi memoto tangan yang sudah berzikir, alhamdulillah sudah 1000 pagi ini. Ingat, kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sama sekali, maka ini bagian dari syiar agama Allah. Wal budna, pemotongan kambing, onta, sapi, ja'alnaha lakum min sya'airillah. Pemotongan kambing itu kami jadikan sebagai syiar. Makanya kalau motong sapi kurban, anak dibawa, istri dibawa, Nabi membawa Aisyah, Ali membawa Fatimah. Kenapa? Syiar. Orang yang selama ini hatinya sepi ketika menengok orang ramai-ramai berduyun ke tanah lapang, oh, ada syiar ibadah. Dia tak ingat puasa, tapi begitu kawan dia ajak puasa, diajak makan, ayo kita makan sebentar. Mohon maaf ya, aku bukannya riak nih, aku sedang puasa. Dia ingat, ini bulan apa nih? Ini kan bulan April. Memang betul April, tapi ini Rajab. Oh, Rajab ya? Iya. Berarti sebentar lagi beli baju lebaran dong. Dia bukan ingat puasa, ingat baju baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Islam itu seimbang antara spiritual, intelektual, kepedulian sosial. Spiritualnya mesti diasah dengan puasa, merasakan kedekatan dengan Allah. Intelektual mesti diasah, pengetahuan apa hikmah di balik puasa, menyehatkan pecandu narkoba, menyehatkan pergaulan bebas, menyehatkan nafsu seksual yang menggebu. Tapi juga jangan lupa ada kepedulian sosial. Selama ini saya makan enak, orang tidak tahu rasanya lapar kalau dia tidak pernah merasakan rasa. Karena rasa tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Semua kata yang menceritakan tentang rasa pasti berdusta. Gimana rasanya lapar itu? Susah mau diceritakan dengan kata-kata. Jadi gimana? Rasakan aja lah sendiri. Oh gitu dia tahan makan. Gimana rasanya? Memang betul kata ente, tak terceritakan. Ceritakanlah sedikit aja. Payah aku ingin merangkai kata untuk menceritakan ini. Sedikit aja. Kata yang paling tepat adalah apa dia? Rususku belipat. Oleh sebab itu maka, tapi bagi yang sudah tak sanggup puasa karena sudah divonis dokter, paling tidak ada 3 yang tak bisa puasa. Yang pertama namanya mah akut. Usus ini menggesek-gesek terus.
Karena asam lambung sudah keluar. Mana makanan, mana makanan, mana makanan, mana makanan katanya. Maka kemana-mana bawa tas, disangka orang isinya laptop, rupanya roti. Karena kalau makanan tak masuk, usus bergeser, luka, berdarah, sakit. Ini tak bisa lagi. Bu jangan puasa ya, bapak jangan puasa ya. Kalau saya paksa gimana? Mati. Yang dua yang tak bisa puasa, diabetes mellitus akut. Tak bisa, asal tak kena air gula menggeletar. Saya belum lagi, alhamdulillah. Makanya dikasih air putih aja cukup. Ustaz ini menyindir ya? Enggak. Saya memang tak minum gula banyak-banyak, takut. Yang lebih parah lagi, maaf, yang sudah kena disuntikkan insulin. Ini tak bisa dia puasa. Yang ketiga, na'udzubillah, mana tahu malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, hilang buah pinggang satu, sudah dicopot. Kerja berat tak boleh, capek tak boleh, makanan harus teratur. Ini tak bisa puasa. Yang tiga ini tak bisa. Tapi Islam ini agama yang sangat rahmatan lil alamin. Kalau kamu sakit tak bisa puasa sama sekali, maka tak perlu diqadha. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tak sanggup karena penyakit yang tak sembuh-sembuh, karena penyakit yang tak mungkin sembuh, atau karena sudah tua renta, fidyatun ta'amu miskin. Ta'am food, miskin poor. Makanya ada tertulis di rumah makan di Saudi Arabia, poor food, makanan untuk orang miskin. Kasih makan orang miskin. Caranya bagi yang tak bisa puasa, tiga. Cara yang pertama, ajak dia makan sama kita. Orang miskin, ya kamu tak puasa? Tidak, aku pun tidak. Makan sama saya. Pagi kita sepiring, dia sepiring. Ini lontong sama ente, ini sama saya. Jangan sepiring berdua. Siang ajak lagi dia makan. Ayo makan. Apa yang kita makan, itu yang dia makan. Makanannya sama, tak boleh beda. Jangan kita makan beras ramos, dia beras catu. Jangan. Ente tadi sama miskin itu makan apa? Sama-sama makan ayam kami. Tak ada beda. Ada beda-beda sedikit. Apa bedanya? Aku paha ayam, dia ceker ayam. Bisa, harus sama. Ini cara pertama, ajak dia makan sama dengan kita. Yang kedua, tak sanggup aku mau memasakkan ente fakir miskin. Jangankan masakkan ente, aku pun beli nasi bungkus. Jadi gimana? Aku kasih saja ente beras setengah sok satu hari. Setengah sok. Setengah sok 25 kilo lah Pak Ustaz. Itu satu sok semen. Yang dimaksud sok di sini kilo wanis, sekilo setengah. Karena satu sok itu 4 mud sama dengan 3 kilo. Maka satu harinya kalau mau kasih beras 1 mud setengah, 1 sok, yaitu bayarkan ke dia 1,5 kilo. Kasih 1,5 kilo. Tapi jangan beras aja, lengkap dengan lauknya. Fakir miskin, di sini sebentar. Ya, ini ada beras 1,5 kilo. Ini ada daun ubi 1 ikat. Ini ada kangkung, kelapa sebelah, belacan. Ikannya mana? Kunyah aja lah itu. Kasihlah dia ikan. Jangan dikasih beras. Sepaket dia, sembako 9 bahan pokok. Begitu sudah dikasih semua sama dia, ada lagi yang kurang nih kata dia. Apa? Sempurnanya mana? Ini yang ketiga. Ini cara yang ketiga. Tak dikasih dia beras, tak dikasih dia ikan, tak dikasih dia sayur. Lalu apa kasih ke dia? Duitnya saja. Ada sebagian, Ustaz, berapa saya bayar? Saya tak pernah patok berapa. Pikir-pikir, hitung-hitung, bayar sendiri. Ada masjid yang mematok satu hari fidyah 50.000. Dari mana kamu dapat 50.000? Makan pagi 10.000. Itu sudah standar lontong internasional tuh. Makan siang 20, makan malam 20, 20, 10, 50. Itu standar dia. Terserahlah. Yang penting logis, masuk akal. Ada orang ngasih 20.000 sehari. 20.000 sehari, 20 bagi 3, 7.000 tak sampai.
Ada nasi 7.000 di Pekanbaru. Ada kuah telur itu. Sampai hati dia. Dia makan enak. Fakir miskin makan menderita susah. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung juga sama kita. Ente kasih setengah. Iya, aku kasih umur ente setengah. Sebetulnya 63 ente katanya. Tapi karena aku kurangi 31 setengah. Iya kalau umur yang setengah. Kalau nafas dibuatnya setengah, tinggal dari sini gitu. Maka jangan berhitung-hitung sama Allah Subhanahu wa taala. May yassara an mu'sirin. Siapa yang memudahkan orang dalam kesulitan, yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Allah memudahkannya pada hari kiamat. Kenapa kita berhitung-hitung sama Allah? Bukan barang punya kita. Kan dipendekkannya waktu kita. Sekejap aja rasanya ceramah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Masuk waktu Isya, kita salat Isya, mendekatkan diri kepada Allah. Man shallal Isya fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail. Mendapat pahala macam salat setengah malam. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Bin Nabi khairil